Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini, Senin 27 November 2023, akan dilaksanakan sidang hak asuh anak dengan nomor perkara 0351-G-PN-2023-PN-BTM antara Hanifah Umi Falila binti Muhammad Gunawan sebagai penggugat melawan Muhammad Azhar Syaputra bin Ismail Askandar sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Batam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang hari ini, Senin, 27 November 2023 dengan nomor register perkara 0351-PDT-G-PN-BTM tentang cerai gugat antara Hanifah Umi Falila binti Muhammad Gunawan sebagai penggugat dan Muhammad Azhar Syaputra bin Ismail Askandar sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada penggugat atas nama Hanifah Umi Falila binti Muhammad Gunawan dan tergugat atas nama Muhammad Azhar Syaputra bin Ismail Askandar beserta kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat siang, saudara penggugat. Siang yang mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Baik yang mulia. Siapa nama saudara? Nama saya Hanifah Umi Falila. Berapa umur saudara? Umur saya 28 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya beralamat di perumahan Mustafa. Saudara, dalam sidang ini apakah Anda akan maju seorang diri? Tidak yang mulia. Saya didampingi oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Saudara yang terpilih, Iya, benar yang mulia. dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik yang mulia. Baik, selanjutnya selamat siang saudara terpilih. Selamat siang yang mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Baik yang mulia. Siapa nama saudara? Nama saya Muhammad Azhar Syaputra. Berapa umur saudara? Saat ini saya berusia 30 tahun. Di mana saudara sekarang bertempat tinggal? Saya tinggal di perumahan Gria Kemang. Saudara, dalam sidang ini apakah Anda akan maju seorang diri? Tidak yang mulia, saya akan didampingi oleh kuasa hukum. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili, Iya benar. dapatkah saudara menunjukkan surat hukum saudara? Baik. Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara hak asuh anak penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada hari pertama sidang ini, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perebutan hak asuh anak itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan merebutkan hak asuh anak, berarti secara tidak langsung akan mengurangi keadilan anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam hak asuh ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Sebab itu, berdamailah. Baiklah kalau begitu, saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara tadi dapat menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat mengubah hati saudara untuk mengurungkan niat hak perebutan asuh ini. Bagaimana saudara penggugat? Tidak yang mulia, saya akan tetap pada pendirian saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dia yang mulia. Saya ini manusia. Saya juga punya hati yang mulia. Bagaimana bisa saya menerima semua perlakuan dia
dia terhadap saya dan anak saya. Saya sudah tidak tahan lagi, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara penggugat? Apakah saudara akan melanjutkan perebutan hak asuh ini? Saya akan tetap melanjutkan perebutan hak asuh anak ini, Yang Mulia. Lagi pula sudah banyak upaya damai yang kami tempuh, begitu juga keluarga. Namun dia tetap tidak mau menerima, Yang Mulia. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kami, perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik sesuai dengan tahapan persidangan bahwa selanjutnya akan melakukan pembacaan penggugatan dari penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima saringan surat gugatan dari penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu. Kami pun sudah menerima salinan surat gugatan. Namun di sini kami akan tetap membacakan surat gugatan dari penggugat. Pertama, bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana pernyataan dari Akta Cerai nomor 151 AC _2023 KSDG tertanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam. Kedua, bahwa dalam putusan perceraian antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak yang belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Ketiga, bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama tergugat sebagai ayah kandungnya. Keempat, bahwa anak penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi kepentingan masa depan anak sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemenang hak asuh anak dari anak tersebut. Kelima, bahwa penggugat sebagai ibu kandung dari Muhammad Ibta Syaputra, saat ini anak tersebut benar-benar di bawah pengasuhan penggugat. Keenam, bahwa untuk terjaminnya nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sebagai ayahnya, maka penggugat mohon agar ditetapkan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Ketujuh, bahwa berdasarkan uraian tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat, serta menetapkan anak yang bernama Muhammad Ibta Syaputra bin Muhammad Azhar Syaputra, umur 3 tahun, lahir di Batam, 19 November 2020, berada di bawah hak asuh penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan mengubah atau menambah isi surat putusan tersebut? Tidak, Yang Mulia, saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan secara lisan atau tertulis? Baiklah, saya akan mengajukan jawaban secara lisan. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah siap untuk membacakan jawabannya sekarang? Sudah, Yang Mulia. Saya akan menjawab jawaban dari penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 27 November 2023. Tergugat atas nama Muhammad Azhar Syaputra dengan alamat perumahan Pria Permai, dalam hal ini mengajukan jawaban atas gugatan hak asuh anak. Berikut merupakan dalil-dalil yang diajukan. Pertama, berdasarkan gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Kedua, dengan dasar hal-hal yang telah disebutkan dalam nomor 1 di atas, semua keputusan hendak untuk membawa permasalahan ini ke peradilan agama Batam merupakan pelanggaran. Ketiga, penggugat mengidap penyakit bipolar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan anak. Keempat, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sekian, Yang Mulia. Baik, selanjutnya, apakah saudara penggugat akan mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis? Baik Yang Mulia, saya akan mengajukan jawaban secara lisan. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum penggugat akan memberikan tanggapan atau refleks terkait pernyataan saudara tergugat sebagai berikut. Pertama,
bahwa dalil 1 menyatakan gugatan tersebut dibuat bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi. Dan itu sangat keliru, karena hal-hal yang dinyatakan gugatan itu benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang ada. Kedua, bahwa penyakit bipolar yang dimiliki penggugat dapat dikendalikan, sehingga tidak akan membahayakan anak. Ketiga, bahwa selama anak tinggal bersama tergugat, tergugat tidak pernah merawat anaknya dengan baik. Yang keempat, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penggugat tetap pada surat gugatan. Sekian yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban? Baik yang mulia, saya akan mengajukan jawaban setelah riset. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Berikut pernyataan dari saudara tergugat sebagai berikut. Pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak tegas gugat-menggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. Kedua, bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan memohon agar bicara kembali dalam negeri ini. Ketiga, bahwa tergugat menolak tegas pernyataan yang menyatakan bahwa selama anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat tetap pada jawaban pertamanya. Sekian yang mulia. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Baik, untuk saudara penggugat, apakah saudara menyiapkan saksi atau bukti pada tahap berikutnya? Dipanggil dari saksi pihak penggugat dengan nomor perkara 356 Perdata 2023 Pengadilan Agama Batam atas nama Mutiah Nur Hasanah sebagai ibu kandung penggugat. Selamat siang, saudara saksi. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Saudari silakan berdiri. Silakan saudari ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya tiada lain daripada yang sebenar-benarnya. Saudara saksi bahwa saudara sudah berjanji akan memberikan keterangan yang jujur dan benar. Jawaban Anda tidak kepada kita yang berada di sini, tapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Baik yang mulia. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Iya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat yang mulia. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Saya dengan penggugat ada hubungan sebagai ibu kandung dari penggugat yang mulia. Sekarang di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Penggugat bertempat tinggal di perumahan Poskapkar dan tergugat bertempat tinggal di perumahan Gria Permai. Sejauh mana saudara mengenal rumah tangga penggugat dan tergugat sebelum bercerai? Saya sering mendengar pertengkaran di dalam rumah dan juga tangisan dari sang penggugat yang mulia. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara penggugat, bukan dari TV atau semacamnya? Begini yang mulia, saat itu saya melihat tergugat dan penggugat sedang berkelahi di dalam rumah. Dan saya juga mendengar amarah dan makian dari sang tergugat. Selain itu, apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Ada yang mulia, saat itu tergugat mempunyai niatan untuk melempar benda keras berupa kayu kepada penggugat. Baik, kalau begitu, terima kasih saudara saksi. Silakan kembali ke tempat semula. Baik yang mulia. Jadi, apakah saudara tergugat menerima saksi dari penggugat? Keberatan yang mulia. Apakah ada saksi yang akan Anda hadirkan? Ada yang mulia. Silakan hadirkan. Dipanggil dari saksi pihak tergugat dengan nomor perkara 356 Perdata 2023 Pengadilan Agama Batam atas nama Afida Nur Rifkiah sebagai adik kandung tergugat. Selamat siang, saudara saksi. Siang yang mulia. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia.
Silakan saudari berdiri. Silakan saudari ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada apa yang sebenar-benarnya. daripada apa yang sebenar-benarnya. Baik, saudara saksi, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengarkan di sini, akan tetapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Baik, mengerti Yang Mulia. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi memiliki hubungan dengan saudara tergugat? Saya dengan tergugat memiliki hubungan dekat sebagai adik kandung dari tergugat. Sejauh mana saudara mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat. Seperti apa? Hubungan mereka memang terlihat harmonis, namun di balik itu mereka sering bertengkar sampai mereka pisah rumah. Di mana saudara berada saat itu? Pada saat itu, saya pulang dari pasar bersama ibu kandung dari penggugat. Kami mendengar keributan dari dalam rumah penggugat dan tergugat, sampai membuat anak mereka bangun dari tidurnya. Selanjutnya, apakah saudara ketahui? Saat itu tergugat dalam keadaan mabuk dan amarahnya berada di puncak. Kapan saudara melihat hal tersebut? Saat itu pada tanggal 11 Juli 2023 pada hari Selasa. Lalu, apakah yang terjadi? Penggugat dan tergugat sering sekali bertengkar dan membawa anaknya pergi keluar rumah yang bernama Dipta. Apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak Yang Mulia, namun saya memiliki bukti. Bukti seperti apa? Saya tidak sengaja merekam kejadian tersebut secara diam-diam. Baik, silakan putar bukti Anda tersebut. Baik, saudara saksi, silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk bukti dan saksi cukup sampai di sini. Silakan saudara penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Adapun kesimpulannya adalah 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat melakukan persidangan pada tanggal 27 November 2023 di hadapan Pengadilan Agama Batam. Dicatat dengan register nomor 0351-G/PDT-2023-PN-BTM. Kedua, bahwa persoalan mulai timbul ketika tergugat dirasa tidak mampu merawat anak dengan baik. Ketiga, bahwa tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik. Keempat, bahwa tergugat selalu membawa paksa anak. Kelima, bahwa semenjak perceraian tergugat tidak memberikan nafkah kepada tergugat dan anaknya. Baik Yang Mulia. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan akhirnya. Pertama, bahwa gugatan tersebut memang benar terjadi, tetapi tidak separah yang disebutkan. Kedua, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga menyimpulkan bahwa tergugat tetap pada pendirian bahwa dirinya tidak bersalah. Ketiga, penggugat tidak memberi kesempatan kepada tergugat untuk bertemu anaknya. Dalam hal ini penggugat juga salah. Selanjutnya, merupakan tahap pembacaan keputusan. Maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi keputusan. Sebagai hukuman, tergugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada penggugat, membebani biaya persidangan ini kepada tergugat. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilahkan kepada para pihak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Agama Batam dalam tempo 14 hari sejak keputusan ini dibacakan.
Sidang perkara perdata cerai gugat 0351 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PN.BTM dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.